Bab 7. Akan ada kebangkitan. Paragraf 1-3. Pertanyaan. Apa yang memperbudak kita semua? Dan bagaimana cara Yehua membebaskan kita? Bayangkan jika kita dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, padahal kita tidak bersalah. Kita tidak akan bisa bebas. Masa depan kita sepertinya sangat suram, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, kita mulai putus asa. Tapi kemudian, kita tahu bahwa ternyata ada yang bisa membebaskan kita. Dan Dia sendiri berjanji untuk membantu kita. Kita pasti sangat lega. Kita semua tidak bisa lari dari kematian, seolah-olah sedang terpenjara. Tidak soal apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa terbebas dari kematian. Tapi, Yehua bisa membebaskan kita dari kematian. Dan, Dia berjanji di 1 Korintus 15 ayat 26, bahwa musuh terakhir yang akan dilenyapkan adalah kematian. Bayangkan jika kita tidak perlu lagi memikirkan tentang kematian. Itu sangat luar biasa. Tapi, Yehua tidak hanya akan melenyapkan kematian. Dia bahkan akan membangkitkan orang mati. Coba pikirkan manfaatnya bagi kita. Yehua berjanji dalam Yesaya 26 ayat 19, bahwa orang yang tak berdaya dalam kematian akan hidup lagi. Inilah harapan kebangkitan yang ada di Alkitab. Kematian orang yang kita sayangi. Paragraf 4. Pertanyaan A. Apa yang bisa menghibur kita saat keluarga atau sahabat kita meninggal? B. Sebutkan beberapa sahabat karib Yesus. Sewaktu keluarga atau sahabat kita meninggal, hati kita rasanya hancur berkeping-keping. Kita merasa tidak berdaya karena kita tidak bisa berbuat apa-apa agar orang itu hidup kembali. Tapi, Alkitab sangat menghibur kita. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 mengatakan, "Terpujilah Allah, yaitu Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang lembut dan berbelas kasihan, dan Allah segala penghiburan. Dia menghibur kita dalam segala cobaan kita, sehingga kita bisa menghibur orang lain yang mengalami cobaan apapun dengan penghiburan yang kita dapatkan darinya." Mari kita bahas sebuah contoh yang menunjukkan bahwa Yehua dan Yesus benar-benar ingin membangkitkan orang yang kita sayangi. Sewaktu Yesus ada di bumi, Dia sering mengunjungi 3 kakak beradik yang bernama Lazarus, Marta, dan Maria. Mereka bertiga adalah sahabat karib Yesus. Alkitab mengatakan di Yohanes 11 ayat 3-5, Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tapi sayangnya, pada suatu hari, Lazarus meninggal. Paragraf 5 dan 6. Pertanyaan A. Bagaimana reaksi Yesus sewaktu melihat keluarga dan sahabat Lazarus berduka? Pertanyaan B. Mengapa kita terhibur saat tahu perasaan Yesus tentang kematian? Yesus ingin menghibur Marta dan Maria. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus akan datang, dia langsung keluar dari kota untuk menemui Yesus. Dia sangat senang karena Yesus datang. Tapi dia berkata, "Kalau saja Tuhan ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Marta berpikir bahwa kedatangan Yesus sudah terlambat. Setelah itu, Yesus melihat Maria menangis. Ketika melihat semua orang di sana menangis, Yesus ikut sedih dan menangis. Yohanes 11 ayat 21, 33, dan 35. Dia juga merasakan kepedihan kita sewaktu orang yang kita sayangi meninggal. Kita pasti terhibur karena tahu bahwa Yesus pun ikut sedih ketika orang yang kita sayangi meninggal. Dan perasaan Yesus sama seperti Bapaknya. Jadi, Yehua pun pasti merasakan kepedihan kita sewaktu kita berduka. Dan Yehua sanggup menghilangkan kematian untuk selama-lamanya. Sebentar lagi, itulah yang akan Dia lakukan. Lazarus, keluarlah.
Paragraf 7 dan 8. Pertanyaan: mengapa Marta tidak setuju ketika batu di kuburan Lazarus akan disingkirkan? Tapi, apa yang Yesus lakukan? Sewaktu Yesus sampai di kuburan Lazarus, ternyata kuburan itu sudah ditutup dengan batu yang besar. Lalu, Yesus berkata, "Singkirkan batunya." Tapi, Marta tidak setuju, karena Lazarus sudah ada di kuburan itu selama 4 hari. Yohanes 11 ayat 39. Marta tidak tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan melakukan hal yang menakjubkan. Akhirnya, batu itu disingkirkan, dan Yesus berkata kepada Lazarus, "Keluarlah." Setelah itu, Marta dan Maria melihat sesuatu yang luar biasa. Orang yang tadinya mati itu pun keluar, dengan kaki dan tangannya terbungkus kain. Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Lazarus hidup lagi. Dia bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan teman-temannya. Mereka bisa memegang dia, memeluk dia, dan berbicara dengannya. Benar-benar mujizat yang mengharukan. Yesus membangkitkan Lazarus. Gadis kecil, saya katakan kepadamu, bangunlah. Paragraf 9 dan 10. Pertanyaan A. Siapa yang memberi Yesus kemampuan untuk membangkitkan? Pertanyaan B. Apa manfaat kisah-kisah tentang kebangkitan bagi kita? Apakah Yesus membangkitkan orang mati dengan kemampuannya sendiri? Tidak. Sebelum membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa kepada Yehua, dan Yehua memberinya kemampuan untuk membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 41 dan 42 mengatakan, mereka pun menyingkirkan batu itu. Kemudian, Yesus melihat ke langit dan berkata, "Bapa, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendengar aku. Aku tahu Engkau memang selalu mendengar aku. Tapi aku berbicara demi orang-orang yang berdiri di sini, supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutus aku." Selain Lazarus, ada lagi yang Yesus bangkitkan. Alkitab bercerita tentang seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang sakit parah. Ayahnya yang bernama Yairus sangat kebingungan, dan dia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anak tunggalnya itu. Sewaktu dia masih berbicara dengan Yesus, beberapa orang datang dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, untuk apa merepotkan guru lagi?" Tapi, Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan khawatir, kamu hanya perlu beriman, dan anakmu akan hidup." Lalu, Yesus pergi ke rumah Yairus. Di dekat rumah itu, ada banyak orang yang menangis. Jadi, Yesus berkata kepada mereka, "Jangan menangis lagi, dia tidak mati, tapi sedang tidur." Orang tua anak itu pasti bingung mendengar kata-kata Yesus ini. Lalu, Yesus meminta semua orang untuk keluar dari rumah itu. Yesus masuk dengan ayah dan ibu anak itu. Yesus memegang tangan anak itu dengan lembut dan berkata, "Gadis kecil, saya katakan kepadamu, bangunlah." Anak itu langsung bangun dan mulai berjalan. Bayangkan betapa senangnya orang tua anak itu. Yesus membangkitkan anak mereka. Markus 5 ayat 35-42. Sejak itu, setiap kali mereka melihat anak itu, mereka akan teringat tentang kebaikan Yehua melalui Yesus. Memang, orang-orang yang Yesus bangkitkan akhirnya mati lagi. Tapi, apakah ini berarti bahwa kebangkitan mereka sia-sia? Sama sekali tidak. Kisah-kisah ini meyakinkan kita bahwa Yehua ingin membangkitkan orang mati dan Dia akan melakukannya. Pelajaran dari kisah-kisah kebangkitan. Paragraf 11. Pertanyaan: apa yang kita pelajari dari Pengkhotbah 9 ayat 5 tentang Lazarus? Alkitab dengan jelas mengatakan di Pengkhotbah 9 ayat 5 bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Itulah yang Lazarus alami. Seperti yang Yesus katakan, Lazarus seperti sedang tidur. Sewaktu ada di kuburan,
Lazarus tidak tahu apa-apa. Paragraf 12, pertanyaan, apa buktinya bahwa kebangkitan Lazarus benar-benar terjadi? Ada banyak orang yang melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Musuh-musuh Yesus pun mengakui mujizat itu. Lazarus hidup lagi, dan ini membuktikan bahwa kebangkitan itu benar-benar terjadi. Selain itu, ada banyak orang yang menjenguk Lazarus. Hasilnya, mereka mulai percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Para musuh Yesus tidak suka dengan hal ini. Jadi, mereka membuat rencana untuk membunuh Yesus dan Lazarus. Paragraf 13. Pertanyaan. Apa yang membuat kita yakin bahwa Yehua sanggup membangkitkan orang mati? Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 28 bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan dibangkitkan. Ini berarti bahwa semua orang yang ada dalam ingatan Yehua akan dibangkitkan. Tapi, apakah Yehua bisa mengingat segala sesuatu tentang orang-orang yang sudah mati? Coba pikirkan. Ada triliunan bintang di seluruh alam semesta. Alkitab mengatakan bahwa Yehua tahu nama dari setiap bintang. Yesaya 40 ayat 26 mengatakan, "Pandanglah langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua ini? Dia adalah Allah yang menyuruh pasukan mereka keluar sesuai dengan jumlahnya. Semuanya Dia panggil dengan nama masing-masing. Karena kekuatannya yang sangat besar dan tenaganya yang luar biasa, tidak ada satu pun yang tidak hadir." Kalau nama-nama setiap bintang saja Yehua ingat, Dia juga pasti ingat segala sesuatu tentang semua orang yang akan Dia bangkitkan. Tapi yang lebih penting, Yehualah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi, kita yakin bahwa Dia sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Paragraf 14 dan 15. Pertanyaan. Apa yang bisa kita pelajari tentang kebangkitan dari kata-kata Ayub? Ayub, seorang pria yang beriman, percaya bahwa akan ada kebangkitan. Dia bertanya, kalau manusia mati, bisakah dia hidup lagi? Lalu, dia berkata kepada Yehua, "Engkau akan memanggil, dan aku akan menyaut. Engkau akan rindu kepada karya tanganmu." Ayub tahu bahwa Yehua rindu kepada orang-orang yang sudah mati dan ingin membangkitkan mereka. Ayub 14 ayat 13-15. Bagaimana perasaan Anda tentang harapan kebangkitan? Anda mungkin berpikir, apakah keluarga dan sahabat-sahabat saya juga akan dibangkitkan? Kita pasti terhibur karena tahu bahwa Yehua benar-benar ingin membangkitkan orang yang telah mati. Tapi, siapa yang akan dibangkitkan? Dan setelah dibangkitkan, di mana mereka akan hidup? Mari kita lihat jawaban Alkitab. Mereka akan mendengar suaranya dan keluar. Paragraf 16. Pertanyaan. Bagaimana keadaan bumi sewaktu orang-orang dibangkitkan? Dulu, orang-orang yang dibangkitkan berkumpul lagi bersama keluarga dan sahabat mereka di bumi. Di masa depan, ini akan terjadi lagi. Tapi, keadaannya akan jauh lebih baik. Mengapa? Karena mereka yang dibangkitkan di bumi bisa hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati lagi. Mereka juga akan dibangkitkan sewaktu keadaan bumi sudah berubah. Nanti, tidak akan ada lagi peperangan, kejahatan, dan penyakit di bumi. Paragraf 17. Pertanyaan. Siapa yang akan dibangkitkan? Siapa yang akan dibangkitkan? Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29 bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan keluar. Dan Wahyu 20 ayat 13 mengingatkan kita, laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Kematian dan kuburan pun menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Miliaran orang akan dibangkitkan.
Rasul Paulus juga mengatakan bahwa orang-orang yang benar maupun yang tidak benar akan hidup lagi. Kisah 24 ayat 15 mengatakan, "Saya juga memiliki harapan kepada Allah, seperti yang dimiliki orang-orang ini, bahwa akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang benar maupun yang tidak benar." Apa artinya? Paragraf 18. Pertanyaan: siapa orang-orang yang benar yang akan dibangkitkan? Orang-orang yang benar mencakup hamba-hamba Yehuwa yang setia dan hidup sebelum Yesus datang ke bumi. Misalnya, Nuh, Abraham, Sarah, Musa, Rut, dan Esther. Mereka akan dibangkitkan dan hidup di bumi. Kisah beberapa di antara mereka bisa kita baca di Ibrani pasal 11. Apakah hamba-hamba Yehuwa yang mati di zaman kita juga termasuk orang-orang yang benar? Ya, mereka juga akan dibangkitkan. Paragraf 19. Pertanyaan: siapa orang-orang yang tidak benar? Yehuwa memberi mereka kesempatan apa? Orang-orang yang tidak benar adalah miliaran orang yang tidak sempat mengenal Yehuwa. Walaupun mereka sudah mati, Yehuwa tidak melupakan mereka. Dia akan membangkitkan mereka, dan mereka akan mendapat kesempatan untuk belajar tentang Yehuwa dan melayaninya. Paragraf 20. Pertanyaan: mengapa ada yang tidak dibangkitkan? Apakah ini berarti bahwa semua yang telah mati akan dibangkitkan? Tidak. Yesus berkata bahwa ada orang-orang yang tidak akan dibangkitkan. Siapa yang menentukan apakah seseorang akan dibangkitkan atau tidak? Yehuwalah hakim utamanya. Tapi, dia juga menjadikan Yesus sebagai hakim atas orang hidup dan orang mati. Kisah 10 ayat 42. Semua orang yang dihakimi sebagai orang jahat dan tidak mau berubah, tidak akan dibangkitkan. Dibangkitkan ke surga. Paragraf 21 dan 22. Pertanyaan A. Apa artinya dibangkitkan ke surga? Pertanyaan B. Siapa yang pertama dibangkitkan ke surga? Alkitab juga mengatakan bahwa ada orang-orang yang akan hidup di surga. Ketika seseorang dibangkitkan ke surga, itu bukan berarti dia akan hidup di surga dengan tubuh manusia, tapi dia akan hidup dengan tubuh roh. Yesus adalah orang pertama yang mendapatkan kebangkitan seperti ini. 3 hari setelah Yesus dibunuh, Yehuwa membangkitkan Yesus. Yesus tidak dibangkitkan dengan tubuh manusia. Rasul Petrus menjelaskan di 1 Petrus 3 ayat 18 bahwa Yesus dibunuh sebagai manusia, tapi dihidupkan sebagai makhluk roh. Yesus dibangkitkan sebagai makhluk roh yang perkasa. Tapi, Alkitab mengatakan bahwa ada lagi yang akan dibangkitkan dengan cara ini. Paragraf 23 dan 24. Pertanyaan: siapa kawanan kecil yang Yesus katakan, dan berapa jumlah mereka? Sebelum kematiannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya di Yohanes 14 ayat 2, "Aku akan pergi untuk siapkan tempat bagi kalian." Ini berarti bahwa ada pengikutnya yang akan dibangkitkan untuk hidup di surga bersama dia. Berapa jumlahnya? Yesus berkata bahwa jumlahnya tidak banyak. Dalam Lukas 12 ayat 32, Yesus menyebut mereka kawanan kecil. Dalam Wahyu 14 ayat 1, Rasul Yohanes menulis jumlah mereka sewaktu dia melihat Yesus berdiri di Gunung Zion Kiasan bersama 144.000 orang. Kapan ke-144.000 orang ini akan dibangkitkan? Alkitab mengatakan bahwa ini akan terjadi setelah Kristus mulai memerintah di surga. Kita hidup pada zaman itu. Dan kebanyakan dari 144.000 orang itu sudah dibangkitkan ke surga. Sisanya yang masih ada di bumi saat ini akan langsung dibangkitkan ke surga ketika mereka mati. Tapi, kebanyakan manusia akan dibangkitkan di masa depan untuk hidup dalam Firdaus di bumi.
Paragraf 25. Pertanyaan: apa yang akan kita pelajari di bab berikutnya? Sebentar lagi, Yehua akan membebaskan semua manusia dari kematian. Kematian tidak akan ada lagi. Yesaya 25 ayat 8 mengatakan, Dia akan menelan kematian untuk selamanya. Dan Tuhan yang Maha Tinggi Yehua akan menghapus air mata dari semua wajah. Hinaan terhadap umatnya di seluruh bumi akan Dia singkirkan, karena Yehua sendiri sudah mengatakannya. Tapi, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang pergi ke surga? Alkitab menjelaskan bahwa mereka akan memerintah bersama Yesus dalam sebuah pemerintahan di surga. Kita akan membahas lebih banyak tentang pemerintahan ini di bab berikutnya. Ringkasan 1. Yehua akan melenyapkan kematian. Musuh terakhir yang akan dilenyapkan adalah kematian. 1 Korintus 15 ayat 26. Bagaimana Alkitab benar-benar bisa menghibur kita sewaktu kita berduka? 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Sewaktu keluarga atau sahabat yang kita sayangi meninggal, kita mungkin merasa tidak berdaya. Alkitab sangat menghibur kita. Yesaya 25 ayat 8, 26 ayat 19. Yehua sanggup melenyapkan kematian untuk selamanya. Bahkan, orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan. 2. Kita bisa yakin akan kebangkitan. Gadis kecil, saya katakan kepadamu, bangunlah. Markus 5 ayat 41. Mengapa kita bisa yakin akan kebangkitan? Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Yesus membangkitkan Lazarus. Markus 5 ayat 22 sampai 24 dan ayat 35 sampai 42. Yesus membangkitkan seorang anak perempuan. Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Yesus membangkitkan orang mati dengan bantuan Yehua. Yohanes 12 ayat 9 sampai 11. Ada banyak orang yang melihat Yesus membangkitkan orang mati. Musuh Yesus pun tahu bahwa Dia sanggup melakukan hal itu. 3. Yehua akan membangkitkan miliaran orang. Engkau akan memanggil, dan aku akan menyaut. Engkau akan rindu kepada karya tanganmu. Ayub 14 ayat 13 sampai 15. Siapa yang akan dibangkitkan? Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Semua yang ada dalam ingatan Yehua akan dibangkitkan. Kisah 24 ayat 15. Orang yang benar dan tidak benar akan dibangkitkan. Yesaya 40 ayat 26. Yehua bisa mengingat nama setiap bintang. Jadi, tidak sulit baginya untuk mengingat segala sesuatu tentang orang yang akan dibangkitkan. 4. Ada yang dibangkitkan ke surga. Aku akan pergi untuk siapkan tempat bagi kalian. Yohanes 14 ayat 2. Siapa yang dibangkitkan ke surga? 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus adalah orang pertama yang dibangkitkan ke surga. Lukas 12 ayat 32. Yesus berkata bahwa hanya sedikit dari pengikutnya yang akan dibangkitkan ke surga. Wahyu 14 ayat 1. Yehua sudah menentukan jumlah orang yang akan hidup di surga, yaitu 144.000.